Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik adik-adik, hari ini kita akan lanjut pembelajaran di tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 6. Nah adik-adik, tahukah adik-adik siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Nah, bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Mari kita simak. Nah, di sini ada sosok Pangeran Diponegoro, salah satu pahlawan di Indonesia. Nah, peran Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, ini 5 tahun terjadinya ya. Nah, peran Diponegoro merupakan salah satu peran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Nah, peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Informasi tambahan dari Bapak tentang Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro itu adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin perang Diponegoro atau Perang Jawa melawan pemerintah Hindia Belanda. Beliau lahir di Yogyakarta, kemudian beliau wafat di Makassar. Sejarah mencatat perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban jiwa yang terbanyak dalam sejarah Indonesia. Nah, itulah informasi tentang Pangeran Diponegoro. Setelah menyimak tentang informasinya, nah adik-adik tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Masih ingat kan adik-adik bagaimana membuat pertanyaan? Yaitu bisa menggunakan rumus adik Simba atau 5W tambah 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Di sini Bapak punya pertanyaan tentang Pangeran Diponegoro. Yang pertama, siapakah nama asli Pangeran Diponegoro? Kemudian di mana tempat dan tanggal lahir Pangeran Diponegoro? Kemudian kapan Pangeran Diponegoro wafat? Setelah membuat pertanyaan, adik-adik silakan menjawab sendiri. Nah, semasa kecilnya Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Dia lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Kemudian pada tanggal 8 Januari 1855 dia wafat, kemudian dimakamkan di Makassar. Nah, adik-adik setelah membuat pertanyaan, kemudian cari informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan yang adik-adik buat. Oke, adik-adik paham ya? Baik adik-adik, kita lanjut di halaman 48. Nah, berdasarkan informasi yang kita peroleh, nah di sini ada peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Mari kita jawab bersama. Silakan dibuka halaman 48. Nah, yang pertama, nama tokoh Pangeran Diponegoro. Nah, perilaku yang pantas kita tiru apa saja tadi? Ya, berani dan pantang menyerah. Kemudian, perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro apa tadi adik-adik? Ya, berperang melawan penjajah. Kemudian, di mana daerah asal beliau? Di mana coba? Iya, Yogyakarta. Dia pun lahir di Yogyakarta. Oke, kita lanjut adik-adik. Nah, salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat Sadumuk Batuk Sanyari Bumi Ditohid Tekan Pati. Nah, artinya sejari kepala, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Wah, luar biasa ya. Nah, usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori
atau mencontohkan dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyatnya, khususnya Pulau Jawa. Oke, setelah membaca tentang Pangeran Diponegoro, nah apa yang dapat adik-adik teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Nah, yang dapat kita teladani yaitu keberanian dan sikap pantang menyerah melawan penjajah. Nah, kemudian apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, semangat Pangeran Diponegoro dapat diterapkan. Misalnya, dalam memimpin warga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Dalam kehidupan sehari adik-adik, yaitu bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. Nah, tahukah adik-adik para pahlawan sering mengalami cedera ketika mereka bertempur melawan penjajah? Mereka mengalami cedera mulai dari cedera yang ringan hingga cedera yang berat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui cara mengatasi cedera, yaitu luka memar. Adik-adik mungkin sudah tuliskan di buku tematiknya. Nah, sekarang adik-adik akan berlatih lebih lanjut cara-cara mengatasi cedera tersebut. Perhatikan, nah ini dia tahapan mengobati luka memar. Jadi adik-adik kalau misalkan tidak diminta-minta terjadi luka memar, segera tangani ya. Nah, yang pertama yaitu bagian tubuh yang mengalami cedera harus segera diistirahatkan supaya tidak semakin parah. Kemudian yang kedua, siapkan es batu di dalam kantong plastik, kemudian bungkus dengan handuk. Lalu tempelkan pada bagian yang cedera untuk mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga, siapkan perban elastis, kemudian lilitkan pada bagian yang cedera. Tapi jangan terlalu ketat karena malah bisa menyempitkan peredaran darah. Nah, lakukan tahapan ini hingga 24 jam atau 1 hari sampai nyeri tidak terasa lagi. Kemudian yang keempat, elevation atau angkat bagian yang cedera harus lebih tinggi ya, supaya mencegah terjadinya penggumpalan darah di area yang cedera. Nah, adik-adik, silakan ditulis dulu di buku tematiknya tahapan mengobati luka memar. Nah, untuk hari ini pembelajarannya sekian ya. Jadi adik-adik tugasnya yaitu tadi membuat pertanyaan dan menjawabnya tentang Pangeran Diponegoro. Kemudian catat tahapan mengobati luka memar pada gambar ini. Oke, baik adik-adik, sekian. Nah, untuk hari ini kita telah mencari informasi tentang pahlawan Diponegoro ya. Kemudian mendiskusikan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang terakhir tadi kita mengetahui cara menanggulangi luka cedera atau luka memar. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.